Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman, NIM 2019-07-10-100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berdakwah di masa pandemi. Dakwah secara bahasa berasal dari kata a'yadu, dakwatan, yang berarti mengajak atau menyeru. Dakwah adalah penyampaian pesan, yaitu dengan cara mengajak atau menyeru manusia agar tetap menempuh jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan datangnya wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Wabah ini telah merabah hampir di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan banyak aktivitas-aktivitas yang mengharuskan manusia untuk tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak. Dengan demikian, kegiatan dakwah yang sebelumnya banyak digelar di masjid atau di lapangan mengharuskannya untuk ditiadakan terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menerapkan kebijakan untuk hidup baru atau biasa disebut dengan new normal. New normal adalah gaya hidup baru yang dijalankan oleh manusia sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Di new normal kali ini, kegiatan-kegiatan dakwah banyak digunakan oleh sebagian konten kreator menggunakan media sosial, sehingga kegiatan dakwah yang sebelumnya sempat terhenti dan dapat berjalan dengan semestinya. Islam adalah agama dakwah, agama yang selalu mendorong para pemeluknya untuk aktif melakukan kegiatan dakwah, menyuruh kepada suatu kebaikan dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, Al-Quran menyebut kegiatan dakwah dengan ahsanu qaulah. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, di mana berbagai arus informasi masuk begitu cepat dan instan, tidak terbendung. Kegiatan dakwah sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Islam adalah agama dakwah, agama yang selalu mendorong para pemeluknya untuk aktif melakukan kegiatan dakwah, menyerukan kepada suatu kebaikan dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, Al-Quran menyebut kegiatan dakwah dengan ahsanu qaulah. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Terlebih lagi, saat ini kita tengah memasuki era globalisasi, di mana berbagai arus informasi masuk begitu cepat dan instan, tidak terbendung. Kegiatan dakwah sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Dakwah Islam memberikan filter untuk memilah dan menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Aktivitas pengguna media sosial akhir-akhir ini semakin meningkat. Berdasarkan hasil riset dari Wero Social Hotsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi penduduk. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobil atau gadget mencapai 130 juta jiwa atau sekitar 48% dari populasi. Nah, dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia memberikan peluang kepada para dai untuk melakukan dakwah melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Karena media sosial ini dilengkapi dengan filter untuk berbagi video, foto, dan tulisan-tulisan yang dapat diunggah, sehingga konten kreator dakwah bisa lebih leluasa dan dapat menggunakan media sosial dengan kreatif untuk menyampaikan dakwanya. Adapun berbagai macam jenis media sosial yang banyak digunakan oleh para dai untuk menyampaikan dakwah adalah seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang pertama, kita akan membahas tentang YouTube. YouTube adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh para dai untuk menyampaikan dakwah. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya muncul channel-channel YouTube oleh para konten kreator dakwah yang telah memiliki banyak subscriber. Beberapa dai atau mubarik yang menggunakan atau memiliki subscriber terbanyak yaitu seperti Ustadz Abdul Somad Official yang memiliki jumlah subscriber sebanyak 1,46 juta. Jumlah subscriber yang sangat banyak ini mampu mentransformasikan dakwah yang sebelumnya hanya dilakukan secara tatap muka berhasil diubah menjadi virtual sesuai dengan era perkembangan teknologi 4.0. Nah, masa pandemi ini menjadikan dakwah secara virtual sebagai sarana pengganti dakwah sebelumnya.
Namun, berdakwah dengan menggunakan YouTube tentu akan memberikan plus dan minusnya sendiri. Adapun keunggulan YouTube sebagai media dakwah adalah masyarakat tidak perlu ke tempat pengajian untuk mendengarkan tausiah. Hal ini dapat menghemat waktu dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan mendengarkan tausiah lewat YouTube, kita bisa dilakukan kapan saja jika kita memiliki waktu luang. Kita juga bisa mengulang-ulang kembali materi yang tidak paham, sehingga kita bisa mengerti. Kemudian kelemahan dari penggunaan YouTube sebagai sarana dakwah adalah kurang meratanya akses internet, sehingga masyarakat yang berada di pedesaan agak kesusahan untuk mengakses aplikasi YouTube. Yang kedua adalah Instagram. Instagram terdiri dari kedua kata yaitu Insta dan Gram. Kata Insta berasal dari kata instan yang berarti bahwa Instagram ini menampilkan foto-foto secara instan layaknya Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan Gram berasal dari kata Telegram yang memiliki cara kerja untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat, sehingga istilah Instagram dapat mengacu ke kata Insta Telegram. Kemudian, media sosial Instagram ini termasuk sebagai salah satu bentuk pengembangan dakwah di era COVID-19 ini. Media ini dibilang cukup ampuh sebagai sarana pengganti dakwah yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau langsung. Menurut data yang dirilis Napoleon Chat pada periode Januari sampai Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta pengguna. Pencapaian ini merupakan peningkatan dari bulan ke bulan atau penggunaan platform berbagi foto ini. Salah satu dai atau mubalik yang memanfaatkan media sosial Instagram ini sebagai sarana dakwah secara virtual adalah Ustadz Felix Show. Metode dakwah yang beliau tampilkan di Instagram ini berupa tulisan-tulisannya yang membuat followers terus meningkat. Hingga saat ini jumlah pengikut beliau di Instagram mencapai 4,8 juta pengikut. Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru dalam syiar Islam dan ternyata memudahkan para dai dalam melebarkan sayap-sayap dakwanya. Penggunaan media internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan tantangan mengembangkan dan memperluas cakrawala dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah Facebook. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna Facebook aktif setiap bulannya mencapai 77 juta pengguna. Dengan demikian, Facebook adalah jejaring sosial yang digemari dan menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, jika ditanya mengenai definisi Facebook, Facebook adalah terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris yaitu face yang berarti muka, sedangkan book yang berarti buku. Facebook adalah aplikasi media sosial yang dimainkan dengan jejaring sosial sebagai tempat untuk berbagi foto, video, dan chat dengan teman dari seluruh dunia. Nah, karena banyaknya pengguna Facebook di Indonesia ini, hal inilah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan dakwah di era pandemi ini. Di masa pandemi ini, semua kegiatan berbentuk fisik atau berhubungan langsung dengan manusia dengan jumlah yang besar dihentikan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, para dai menjadikan Facebook sebagai sarana atau tempat berdakwah karena dilihat dari banyaknya jumlah pengguna Facebook yang semakin hari semakin bertambah. Ini memberikan peluang yang sangat besar bagi para dai untuk jemaahnya. Jadi kesimpulan dari makalah yang dapat saya sampaikan ini adalah Indonesia adalah negara dengan mayoritas berpenduduk Islam. Dengan populasi umat Islam mencapai 207 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Agama Islam sendiri adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, sehingga agama Islam dapat diterima di mana saja. Kemudian di masa pandemi ini mengharuskan manusia untuk tidak keluar rumah dan melakukan aktivitas kerumunan dalam jumlah yang banyak, sehingga pelaksanaan dakwah yang sebelumnya kita lakukan secara tatap muka atau langsung di lapangan mengharuskannya ditiadakan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengembangan dakwah selama masa pandemi ini, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana berdakwah seperti YouTube, Facebook, dan Instagram, sehingga kegiatan dakwah dapat kita langsungkan walaupun kita sedang berada di masa new normal. Oke, demikianlah yang dapat saya paparkan, kurang dan lebih mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.